kiai, para habaib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang kami hormati, wabil khusus Ustaz Al-Karim, Ustaz Haji Badruddin yang senantiasa kita ikuti, kita harapkan nasihat dan fatwanya, dan para hadirin, para jamaah majelis rotib, juga majelis sholawat yang insyaallah dimuliakan Allah SWT, yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Pertama yang utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT dengan kita wujudkan dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa? Dengan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita ke tempat ini, ke majelis ini dengan keadaan ringan tanpa beban. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini benar-benar dibarengi, diiringi dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lupa salawat salam kita sanjungkan ke hariban junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyebabkan kita hadir di tempat ini, yang menyebabkan kita bisa membedakan yang hak dan yang batil, yang karena beliaulah kita juga bisa menjalankan yang harus kita lakukan, kita yang diperintahkan, dan kita bisa meninggalkan apa yang dilarang hanya karena sebab Rasulullah SAW. Mudah-mudahan salawat yang kita sanjungkan ini mampu untuk menghadirkan rahmat Allah kepada kita semua dan kepada keluarga kita, kepada saudara kita, dan kepada saudara-saudara keluarga kita, keturunan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk menunggu saat salat Isya, sebetulnya tidak pantas kalau kami untuk menyampaikan mauidhah, karena mauidhah ini sekalipun gampang disampaikan, karena dipelajari, dibaca, itu bisa disampaikan. Tapi yang menjadi beban kalau kita sudah memberikan nasihat kepada saudara kita, sedangkan diri kita belum mampu untuk melakukan ini, sangatlah yang menjadi berat. Yang utama menyampaikan adalah mudah, tapi menjadi contoh itulah yang amat sulit. Maka Rasulullah SAW diturunkan ke bumi ini bukan untuk memberikan mauidhah, bukan untuk memberikan ceramah, tapi untuk memberi contoh yang baik. Innamal bu'istu litammima makarimal akhlaq, jadi menjadi contoh yang baik untuk membawa umatnya menjadi umat yang berakhlak. Jadi inilah, mohon maaf nanti kalau saya sampaikan mungkin kurang berkenan, menjadi koreksi untuk diri kita, untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini paling tidak untuk bisa memberikan pelajaran bagi kami, meningkatkan utamanya keimanan, ketakwaan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita lebih mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kalau kita amati hanya karena sebab, sekalipun ini sebab adalah merupakan sebab yang sangat berharga, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini tidak lain dan tidak bukan karena upaya daripada ustaz kita yang senantiasa sabar mendampingi kita, ya, menghubungi kita untuk diajak berkumpul
berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin bahwa semua apa yang kita lakukan ada sebab, dan sesuatu apapun pasti ada sebabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di kulli syai'in sababa, segala sesuatu itu pasti ada sebabnya. Dari sebab itulah yang kita ambil hikmah. Jangan merasa berat kalau kita dihubungi ustaz kita. Hari ini kita ada rutingan, hari ini kita ada pengajian, hari ini kita ada sholawat. Ini adalah bentuk perhatiannya kepada kita semua, menjadi sebab kita sehingga kita bisa berkumpul, bisa membaca zikir, bisa membaca selawat, menunjukkan cinta kepada kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja sebab inilah yang perlu kita syukuri. Tidak terkecuali segala sesuatu ternyata memang ada sebabnya. Kita hadir di tempat ini pun karena sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diciptakan, mungkin kita juga tidak akan ada di tempat ini. Laulaka wa ma khalaqtul aflaq. Seandainya tidak karena engkau Rasulullah, Allah tidak akan menciptakan cakrawala. Seluruh bumi dan seisinya ini adalah sebab dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya menyampaikan sebab ini karena kita harus menyadari, harus mengakui segala sesuatu itu pasti ada sebabnya. Kita hadir di sini sekalipun, ya, seminggu sekali, karena saya ingat betul kalau saya sejarahnya sangat telatennya Ustaz kita menjadi sebab kita semua ini bisa mengetahui siapakah yang harus kita ikuti. Ulama mana, banyak ulama mana yang harus kita ikuti adalah karena sebab daripada guru kita juga dari gurunya dari gurunya terus, sehingga inilah yang saya insya Allah sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka syukurilah sebab ini untuk memantapkan langkah kita, ya, niat kita hadir di tempat ini dengan zikir kepada Allah, lantaran membaca roti berhadat, membaca salawat, dengan membaca salawat Maulid Al-Habsyi juga Maulid di Aulane. Ini dengan harapan bahwa kita adalah harapan besar. Dengan sebab itu kita mempunyai harapan menjadi sebab kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat kita dengan harapan menjadi sebab Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Karena sesuai janjinya Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sering disampaikan. Di mana-mana ini sering disampaikan. Mudah-mudahan jadi mengingatkan kita kembali untuk semangat untuk membaca selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atani Jibril, datang kepadaku Jibril, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaqulu man shalla 'alaika wahidatan marratan, barang siapa yang berselawat kepadamu hei Nabi Allah, hei Muhammad, wahidatan marratan, satu kali saja berselawat kepadamu, sallallahu biha alaihi wasallam,
Allah akan membalas 10 kali. Rahmatnya Allah akan diturunkan kepada orang yang membaca selawat. Waman shollat alaika asrat sallallahu alaihi biha mi'atan. Barang siapa yang membaca selawat 10 kali, akan Allah berikan rahmat kepada orang yang membaca itu. Rahmat 100 rahmat yang akan diberikan. Waman shollat alaika mi'atan sallallahu alaihi biha alfan. Barang siapa yang membaca selawat kepadamu 100 kali, Allah akan menurunkan rahmatnya, akan membalasnya dengan 1000 rahmat yang akan diberikan kepada orang yang membaca selawat kepadamu. Waman shollat alaika alfan karamallahu jasadahu wa amiran. Barang siapa yang membaca selawat 1000 kali, akan dijauhkan dan tidak akan dijilat oleh api neraka. Ini fadilah-fadilah daripada selawat yang sering kita lantunkan setiap hari. Ini banyak dari orang-orang soleh yang dulu, yang sering saya dengar, yang dekat dengan saya mungkin di daerah-daerah saya, orang yang istiqomahkan selawat. Ini diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli ini selawat itu adalah ribuan, bahkan jutaan selawat di zaman selawat itu. Baik selawat yang panjang ataupun yang pendek, banyak sekali. Maka dari itu jangan meremehkan selawat. Selawat itu adalah besar fadilahnya. Allah akan memberikan balasan yang besar kepada orang yang membaca selawat. Seperti contohnya, hanya selawat pendek yang istiqomahkan oleh seorang kiai, yakni Kiai Abdul Karim, yaitu Kiai Manaf atau pengasuh pondok pesantren dari Boyo. Itu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini selawat. Kiai Imam Nawawi dari Inatul, Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim, Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Pendek kelihatannya, tapi dibaca ribuan oleh beliau sehingga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini aja seorang kiai. Bahkan orang habaib yang banyak sekali membaca selawat, insyaallah yang kita ikuti selawat yang dibaca oleh Habib Ali bin Muhammad bin Al-Asiri, mudah-mudahan bisa mampu untuk memberikan Allah memberikan kepada kita, yaitu rahmatnya kepada kita, dan Rasulullah SAW memberikan syafaatnya kepada kita. Cuma mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tentu banyak kelemahan kekurangan, mohon maaf yang sebesar.